Kepala Staf Angkatan Udara, Kesau, sedang mengunjungi pabrik tempat jet tempur ringan Leonardo M346FA Blok 20 diproduksi. Berpotensi jadi jet latih tempur TNI AU di masa depan, menunjukkan bahwa pesawat ini sedang dipertimbangkan untuk dibeli sebagai jet latih sekaligus tempur oleh TNI Angkatan Udara di masa mendatang. Halo para pencinta dunia aviasi, siapa di sini yang kalau dengar suara jet langsung otomatis nengok ke langit? Nah, kali ini kita nggak ngomongin pesawat kertas yang dulu kita lempar-lempar di kelas ya, tapi sebuah jet latih tempur canggih asal Italia, langsung dari dapurnya Leonardo di Milan. Tapi ingat ya, ini bukan karya si jenius lukisan Mona Lisa, tapi Leonardo yang satu lagi yang jago bikin alutsista kelas dunia. Jadi begini ceritanya. Beberapa hari lalu, KSAU kita tercinta, Marsikal TNI Tony Harjono melakukan kunjungan kerja ke Italia. Bukan buat belanja pizza atau jersey AC Milan, tapi ke fasilitas Leonardo di Milan. Di sana, beliau ngelihat langsung dua hal penting. Satu, heli AW189 yang gede dan cocok buat angkutan strategis TNI. Dan dua, yang bikin netizen Indonesia langsung rame, jet latih tempur M346FA Blok 20. Eits, jangan salah ya, ini bukan jet latih biasa. M346FA Blok 20 itu kayak murid sekolah pilot tempur yang ranking 1, tapi juga bisa ikut tanding di medan tempur kalau disuruh. Ini varian upgrade dari keluarga jet air Masi M346, tapi udah pakai teknologi kekinian. Bahkan, kalau dibandingin, dia tuh lebih modern dari aplikasi chat mantan kita. Galau kan? Jet ini punya fitur canggih. Coba bayangin. Kokpitnya sekarang udah nggak pakai 6 layar kecil-kecil kayak zaman Windows XP, tapi pakai 2 layar sentuh raksasa, ukuran 20x8 inci. Cocok buat pilot genjet yang terbiasa scrolling TikTok, maksudnya scrolling radar. Bahkan kompatibel sama NVG, alias Night Vision Goggles. Jadi, kalau latihan malam-malam, pilot nggak perlu nyantar pakai senter kepala. Belum selesai, jet ini juga dilengkapi helmet mounted display, alias layar di dalam helm. Jadi, si pilot nggak perlu nengok kiri kanan buat lihat radar, lurus aja, data sudah muncul di helmnya. Ibarat main game VR, tapi ini serius banget, nyawa taruhannya. Dan kalau ngomongin soal pelatihan, wah, Leonardo ini benar-benar niat. Dia gabungin teknologi AI buat bantu pelatihan pilot. Mereka pakai sistem simulasi canggih, LVC, Live Virtual Constructive. Artinya, pilot bisa dilatih dengan skenario perang nyata. Tapi, sebagian musuhnya cuma ada di dunia maya. Gila nggak tuh? Jadi kayak main Call of Duty, tapi pakai jet asli. Nah, lawatan KSAU ini memang baru tinjauan awal. Tapi menariknya, ini bisa jadi sinyal bahwa Indonesia bakal akuisisi jet tempur buatan Italia untuk pertama kalinya. Iya, selama ini kita taunya Amerika, Rusia, atau Korea. Sekarang Italia. Bukan cuma spaghetti dan Ferrari loh, mereka juga bisa bikin pesawat tempur loh. Tapi sabar, ini jet belum bisa dibeli sekarang. Soalnya M346FA Blok 20 ini masih tahap pengembangan. Penerbangan prototipe pertama baru akan dilakukan tahun 2027 dan pengiriman pertama ke pelanggan akhir 2028. Jadi kalaupun Indonesia tertarik, kita baru bisa punya barangnya sekitar akhir dekade ini. Ngomong-ngomong soal pelanggan pertama, siapa coba yang udah kebet duluan? Bukan Indonesia, tapi Austria. Mereka udah pesan 12 unit lengkap dengan simulator, missile Iris-T, dan berbagai pot senjata. Jadi, kalau kita pengen nyusul, harus siap-siap dari sekarang. Nah, sekarang, mari kita bahas. Kenapa sih M346FA Blok 20 ini menarik banget buat TNI AU? Pertama, jet ini bukan cuma buat latih-melatih doang. Ini jet latih tempur yang bisa beroperasi beneran di medan perang. Iya betul, bukan cuma ngajarin pilot cara parkir di landasan, tapi bisa dikirim ke garis depan kalau dibutuhkan. Dengan radar AESA baru yang punya kemampuan fire control, jet ini bisa ngelok target udara maupun darat dengan presisi tinggi. Bahkan dia udah kompatibel dengan rudal-rudal canggih kayak Iris-T. Ini bukan sekedar trainer yang cuma bisa ngebut di udara dan bilang, "Wih!" Tapi yang bisa bilang, Fox 3, target locked. Oh iya, satu lagi yang bikin jet ini makin keren. Dia punya sistem komunikasi dan identifikasi modern, termasuk IFF, atau Identification Friend or Foe, yang udah terintegrasi dengan ADS-B Out. Artinya, dia bisa tahu siapa kawan dan siapa lawan, tanpa harus buka Google dulu. Oh iya, satu lagi yang bikin jet ini makin keren. Dia punya sistem komunikasi dan identifikasi modern, termasuk IFF,
atau Identification, Friend, or Foe, yang udah terintegrasi dengan ADS-B Out. Artinya, dia bisa tahu siapa kawan dan siapa lawan, tanpa harus buka Google dulu. Dan buat para teknisi serta instruktur TNI AU, jet ini juga dilengkapi dengan ground-based training system yang terintegrasi. Jadi, sebelum pilotnya ngebut di runway, mereka udah bisa latihan dulu di simulator, dengan kondisi medan tempur beneran, pakai realitas campuran, bahkan didukung kecerdasan buatan. AI-nya bisa menyesuaikan pelatihan sesuai kemampuan pilot, dan juga bantu logistik. Jadi, kalau pilotnya lupa bawa helm, bisa jadi AI-nya langsung ngingetin, "Mas, helmnya ketinggalan ya?" Lalu, dengan semua fitur canggih ini, kita bisa lihat ada tren baru, bahwa Indonesia makin melirik platform-platform Eropa yang bukan hanya kuat di performa, tapi juga unggul di sistem pelatihan dan interoperabilitas. Dan kalau nanti M346FA ini benar-benar jadi bagian dari armada TNI AU, itu akan jadi lompatan besar untuk pendidikan penerbang tempur kita. Tapi tentunya, banyak hal yang masih harus diperhitungkan, mulai dari harga per unit, biaya operasional, kesiapan infrastruktur di Indonesia, sampai integrasi dengan sistem senjata yang sudah ada. Jangan sampai nanti beli pesawat canggih, tapi baru bisa dipakai 5 tahun kemudian karena hanggarnya belum siap dan pilotnya belum selesai sekolah. Dan kalau kita bicara soal teknologi pelatihan modern yang diusung M346FA Block 20 ini, kita sebenarnya sedang ngomongin masa depan dunia penerbangan militer. Bayangin aja, latihan terbang sekarang nggak cuma pakai simulator biasa, tapi udah full immersive dengan konsep LVC, alias Live, Virtual, Constructive. Jadi, si pilot beneran terbang di langit biru, tapi musuhnya bisa aja cuma eksis di dunia virtual. Kalau zaman dulu musuhnya balon udara merah, sekarang bisa musuh digital bersenjata rudal pintar, lengkap dengan manuver tipu-tipu macam ninja. Nah, sistem ini memungkinkan pilot latihan dalam skenario tempur beneran, tanpa harus beneran bertempur. Dan asiknya lagi, sistemnya bisa diintegrasikan sama sistem pertahanan kita. Jadi latihan bukan cuma gaya-gayaan di langit, tapi bener-bener latihan bareng satuan radar, komando, sampai satuan tempur darat. Tapi bukan cuma itu, jet ini juga dirancang dengan ergonomi modern. Panel kokpitnya didesain ulang supaya kontrol senjata dan navigasi makin mudah. Intinya, pilot nggak perlu jadi ahli IT buat ngoperasiin radar atau senjata. Cukup pencet-pencet, bidik, dan bang, target down. Bahkan generasi pilot yang lahir setelah 2000 pun langsung ngerti user interface-nya. Asal jangan sambil scroll Instagram ya. Dan satu hal yang menarik, Leonardo juga menyematkan sistem AI yang bisa bantu logistik. Artinya kalau ada onderdil rusak, AI-nya bisa langsung ngabarin lebih cepat dari tukang bengkel ngomong, "Ini harus ganti semua, bos." Bahkan bisa prediksi kebutuhan suku cadang sebelum rusaknya terjadi. Ini bukan ramalan bintang, tapi ramalan cerdas berbasis data. Dengan semua kecanggihan ini, Austria pun gak ragu-ragu jadi pembeli pertama. Mereka udah amamkan 12 unit, lengkap dengan simulator penuh, rudal iris-T, pot senjata, dan link data taktis. Sementara kita masih tahap lihat-lihat dan hitung-hitungan. Tapi ya wajar, belanja jet itu bukan kayak belanja di e-commerce, nggak bisa pakai voucher cashback atau gratis ongkir. Tapi jujur aja, melihat M346FA Block 20 ini, Indonesia punya peluang emas untuk merevolusi pelatihan penerbang tempurnya. Bukan cuma dari sisi jetnya aja, tapi dari seluruh ekosistem pelatihannya yang modern, adaptif, dan terintegrasi. Apalagi kalau kita bayangkan, pilot muda Indonesia di tahun 2030-an terbang di atas langit Papua atau Natuna, bawa jet buatan Italia, tapi pakai semangat juang Suroso, Adi Sucipto, dan para legenda udara kita. Wah, bangga banget kan? Dan yang pasti, kalau beneran jadi akuisisi, jangan kaget kalau suatu hari muncul video TikTok pilot TNI AU pakai M346 sambil captionnya, "Dulu main pesawat kertas, sekarang pesawatnya asli dan bisa nembak." Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.